dua kisah yang sangat luar biasa. Dengan kisah ini kita belajar bagaimana cara beliau ini pada akhirnya memandang setiap apa yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang, ibu-ibu semua, ada 4 tingkatan manusia. Tingkatan pertama, ada orang ketika Allah berikan ujian-ujian kesedihan, maka dia marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Allah? Kenapa engkau harus berikan ini kepadaku ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Apa salah saya ya Allah? Bukankah aku sudah salat? Bukankah aku sudah menuju kepadamu ya Allah? Kenapa engkau memperlakukan aku seperti ini ya Allah? Dan sebagainya. Ada jenis orang-orang yang ketika Allah berikan ujian-ujian kesedihan dalam kehidupannya, dia sabar. Apa itu sabar? Sabar artinya menahan. Dia mampu mengungkapkan segala macam emosionalnya, dia mampu marah, dia mampu berteriak, namun dia tahan. Itu namanya sabar. Tingkatan berikutnya ada orang yang ridha. Ketika mendapatkan ujian kesedihan dari Allah, dia tidak ada rasa sakit sama sekali. Dia merasa bahwa memang itu takdir dari Allah yang harus dia jalani. Terserah Allah saja. Allah mengasih apapun dalam kehidupan saya, terserah Allah saja. Namun ia berdoa kepada Allah agar Allah berikan ia kemampuan, kekuatan untuk bisa melaluinya. Dan tingkatan terdahsyat, terhebat dari seseorang, ketika Allah berikan ujian-ujian kehidupan kepadanya, dia menganggap ini bagian dari nikmat Allah yang harus dia syukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Dia merasa bahwa sakitnya, sedihnya, apapun yang terjadi bagian dari nikmat yang harus dia syukuri, karena setiap apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, ibu dan bapak sekalian, ada sebuah ayat yang sangat saya suka ketika mendapati berbagai macam episode-episode kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menguatkan saya pribadi dan menganggap bahwa semua yang Allah berikan adalah berupa nikmat. Kebahagiaan adalah nikmat, kesedihan pun adalah nikmat. Semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau lagi sedih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Dalam surah Al-Baqarah 216, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untukmu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka, itu belum tentu baik untukmu. Allah mengetahui, sementara manusia tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah 216 menginformasikan kepada kita, apa-apa yang kita rasa kita ingin, apa-apa yang kita rasa kita mau, itu Allah tidak kasih. Allah mungkin kasih yang sebaliknya. Namun kata Allah, itulah yang terbaik untukmu. Hanya saja engkau mungkin belum memahaminya pada saat ini. Namun untuk orang-orang beriman, dalam setiap keadaan dia memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa itu nikmat yang luar biasa. Dengan ujian-ujian sedih ini dia belajar sabar. Alhamdulillah. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan dalam kehidupan, dia belajar untuk tunduk dan tawadhu, rendah hati di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dengan berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan, dia jadi pribadi yang terus-menerus menitikkan air matanya, merasa rendah di hadapan Allah. Yang dulunya sombong misalnya, merasa hebat, namun ketika diberikan ujian dia merasa rendah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Maka izinkan saya bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dan kisah seorang yang saleh bernama Abu Kilabah. Bagaimana beliau-beliau ini menganggap semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah nikmat. Jadi jangan kita berpikir bahwa nikmat dari Allah hanyalah berupa harta yang banyak, hanyalah berupa kesehatan yang luar biasa. Namun segala yang terjadi bisa berupa nikmat kalau kita mampu untuk memandangnya dengan pandangan husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Kisah Nabi Ayub alaihissalam diceritakan dalam surah Al-Anbiya 83 sampai 84. Kisah ini sangat masyhur dan ibu-ibu semua sudah tahu tentang kisah ini. Puluhan tahun Nabi Ayub alaihissalam diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaumnya sangat mencintai Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dianugerahi anak yang konon katanya belasan anak. Nabi Ayub alaihissalam dianugerahi nikmat berupa kesehatan yang sangat luar biasa, harta benda yang banyak, dan juga orang-orang yang mencintainya. Semua terlihat sangat nikmat bagi Nabi Ayub alaihissalam. Namun kehidupan setiap orang tidak selamanya di atas. Hidup seperti roda yang berputar. Allah Subhanahu wa ta'ala menggilir nikmat Nabi Ayub alaihissalam yang tadinya semuanya terkesan bahagia, maka Allah gilirkan kehidupan itu. Roda pun menuju ke bawah. Maka Nabi Ayub alaihissalam yang telah puluhan tahun diberikan nikmat sehat,
maka Allah berikan nikmat sakit. Sakit itu nikmat loh Bu, betul nggak? Kadang-kadang dengan sakit kita jadi banyak istighfarnya sama Allah. Gara-gara sakit kita jadi banyak waktu untuk senantiasa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kisah Nabi Ayub alaihissalam, setelah sakit yang sangat luar biasa, dikabarkan Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit kulit yang sangat mengerikan. Yang dikabarkan banyak ulat-ulat menggerogoti tubuhnya, bukan penyakit biasa. Lalu diberikan lagi nikmat oleh Allah kaum yang meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Biasanya kalau kita sakit, kita ingin sekali orang-orang datang menjenguk, mendoakan. Namun kaumnya Nabi Ayub alaihissalam merasa takut dengan penyakit tersebut sehingga harus meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Belum sampai di situ saja. Nabi Ayub alaihissalam lagi-lagi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kehilangan semua anak-anaknya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi kehilangan semua anak-anaknya. Nikmat kehilangan. Wow, luar biasa, Masya Allah. Tidak sampai di situ, apalagi yang dikisahkan oleh Nabi Ayub alaihissalam di dalam berbagai macam kisah diceritakan Nabi Ayub alaihissalam juga harus merasakan bagaimana kehilangan seluruh harta bendanya. Diceritakan bagaimana hewan-hewan ternaknya mati mendadak, tanaman-tanaman terkena hama dan sebagainya. Lalu Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, aku malu kalau banyak mengeluh kepada Allah, karena puluhan tahun kemarin sudah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengeluh itu malu, karena puluhan tahun sudah dikasih nikmat sehat, sudah dikasih nikmat punya anak-anak, sudah dikasih nikmat harta kekayaan yang sangat banyak, sehingga ketika Allah berikan nikmat sedih ini, menurut manusia, kacamata manusia nikmat sedih ini, yang sebagian manusia tidak suka dengan itu, Nabi Ayub alaihissalam malu untuk banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kepada Allah dalam surah Al-Anbiya 83, anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya 83, ya Allah saya sakit ya Allah. Luar biasanya nikmat sakit ini ya Rob, dan Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Nabi Ayub alaihissalam berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah dengan mengatakan, Engkaulah yang maha penyayang ya Allah. Engkau berikan semua ini karena Engkau menyayangiku ya Allah. Tidak mungkin Nabi Ayub alaihissalam mengatakan Engkau yang maha penyayang kalau tidak menganggap semua yang Allah berikan itu bukan sesuatu yang baik, ya kan? Kalau Nabi Ayub alaihissalam menganggap semua yang Allah berikan buruk, tidak mungkin Nabi Ayub alaihissalam mengatakan Engkau yang maha penyayang ya Allah, dari semua penyayang ya Allah, tidak mungkin. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita memandang setiap hal yang terjadi pada diri seorang mukmin semuanya adalah baik. Semuanya adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita ibu-ibu sekalian. Terkadang kita merasa bahwa nikmat itu hanya sehat saja, nikmat itu hanya ketika kita berada di atas saja. Lupa, sakit itu nikmat yang luar biasa. Kehilangan harta benda nikmat yang luar biasa. Banyak pembelajaran hikmah di dalamnya bagi orang-orang yang husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Orang-orang yang tawakal ala Allah, dia kadang-kadang mendapatkan hidayah pada saat kita sedang berada di posisi bawah. Kadang-kadang kalau kita kaya, kita bahagia, kita happy-happy, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikasih jatuh dulu. Rasakan dulu nikmati dulu apa yang Allah berikan itu. Kemudian kadang-kadang kau dapat cahaya Allah pada saat engkau sedang terjatuh seperti itu. Maka Nabi Ayub alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua kesabarannya, husnuzonnya, prasangka baiknya. Al-Anbiya 84. Nabi Ayub alaihissalam kemudian dalam surah Al-Anbiya 84 kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya, sebentar ibu-ibu sekalian. Baik. Maka kami kabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam, kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami kembalikan keluarganya, bahwa setiap tahun istrinya hamil dan kembar sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dari hujan badai menjadi pelangi, kembali menjadi pelangi. Kisah berikutnya tentang seorang ulama yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau memahami setiap episode kehidupannya adalah berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada kisah-kisah sedih dalam kehidupannya, beliau tidak berkonsentrasi dalam kisah sedihnya itu, karena terlalu banyak nikmat Allah yang harus disyukuri. Suatu ketika ada seorang pemuda yang tersesat, teman-teman sekalian, dalam sebuah gurun pasir, dan di kejauhan terlihat ada sebuah gubuk yang terdengar rintihan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku dari semua manusia lainnya, dari manusia-manusia yang lainnya. Maka orang ini penasaran, siapa orang yang berucap seperti itu?
Maka pemuda ini pun datang dan masuk ke dalam gubuk tersebut, dan orang ini sangat terkejut ketika melihat yang berbicara itu, segala puji bagimu ya Allah yang telah melebihkan aku di antara manusia-manusia lainnya. Dia adalah orang yang tidak bisa melihat, dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, karena satu dan lain hal. Maka orang ini sangat terkejut. Maka orang ini bertanya, wahai bapak tua, mohon maaf, aku mendengar sayup-sayup suara ini, sehingga suaramu ini membawa aku menuju ke tempat ini, dan aku lihat engkau seorang diri dalam keadaan yang tidak baik seperti ini. Engkau tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak memfungsikan tanganmu, dan engkau masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi sebenarnya kepadamu, dan apa yang engkau syukuri, nikmat apa yang engkau syukuri dalam keadaanmu seperti ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, aku tidak bisa melihat, namun aku masih punya telinga, yang dengan telingaku ini aku masih bisa mendengar hal-hal baik, kumandang adzan. Banyak sekali orang-orang yang punya telinga namun telinganya tuli, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak pernah mendengarkan adzan, tidak pernah mendengarkan hal-hal baik. Aku memang buta, memang tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang segala sesuatu, tapi aku memiliki lisan, yang dengan lisan ini aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan lisan ini aku bisa terus membaca hafalan-hafalanku, mengingat hafal-hafalanku, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Betapa banyak orang di luar sana yang merasa dia bisa berbicara, tapi sesungguhnya dia bisu karena kalimat yang keluar dari mulutnya bukan kalimat-kalimat yang baik. Dan aku masih punya pikiran yang sehat, yang dengan pikiran ini aku bisa merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang sudah dikasih pikiran sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mengingat siapa Tuhannya, tidak pernah memperhatikan kebesaran Tuhannya. Dan aku memiliki hati, yang dengan hati ini aku belajar untuk banyak, dengan pikiran dan hati banyak merenungi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa aku harus berkonsentrasi kepada kekuranganku yang sedikit itu, padahal Allah sudah memberikan sesuatu yang sangat banyak, begitu katanya. Singkatnya, cerita ini dipersingkat, pada akhirnya orang ini meninggal dunia, dan kemudian barulah sang pemuda itu tahu ketika orang-orang mulai berdatangan, ternyata yang meninggal adalah seorang yang saleh yang bernama Abu Kilabah. Intinya dalam kisah ini, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita diajarkan untuk terkadang kita ini merasa bahwa Allah tidak memberikan banyak hal kepada kita. Kita diberikan Allah kesedihan, kita rasa itu betul-betul Allah bertindak tidak adil kepada kita. Kita lupa Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan, nikmat kepada kita. Kita bisa melihat saja, ibu-ibu sekalian, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bisa bicara, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bisa bergerak, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar banyak hal ini ketika Allah karuniakan anak saya dengan sindrom Prader-Willi, dengan hypotonia, otot yang lemah. Saya merasa dulu ketika punya anak bisa jalan, anak bisa berdiri, hal yang biasa saja. Setiap bayi, setiap anak pasti begitu. Namun ketika Allah anugerahi anak keempat saya dengan kelainan langka 1:30.000, untuk sekedar mengangkat kepala, berjalan kaki, untuk bisa merangkak, dia perlu ratusan terapi. Disitulah saya paham betapa banyak nikmat Allah yang lupa untuk direnungi, lupa untuk disyukuri. Maka Masya Allah, teman-teman semua, itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam surah Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan, yang mana lagi yang kau lupakan. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan dari berbagai macam sisi, namun kita berkonsentrasi kepada satu kesedihan dan kita rasa Allah tidak adil kepada kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus dikasih sakit dulu supaya baru merasa nikmatnya sehat. Kadang-kadang kita harus dikasih miskin dulu, jatuh dulu, baru merasa nikmatnya ketika Allah berikan harta. Kadang-kadang kita harus dikasih kehilangan dulu, baru menyadari artinya nikmat kebersamaan. Oleh karena itu, Masya Allah, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar seseorang memanjatkan doa, ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Kemudian Umar terheran dan kemudian berkata, ini doa apa? Kemudian orang itu menjawab, aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sedikit di antara hambaku yang mau bersyukur. Karena tema kita pada hari ini tentang nikmat. Nikmat tidak akan pernah bisa lepas dari bersyukur, ibu-ibu sekalian. Orang tersebut menjawab apa? Aku pernah mendengar firman Allah yang artinya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka aku pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku termasuk dari orang yang sedikit itu. Dengan begitu banyak nikmat Allah, sedikit sekali orang yang bersyukur.
Sedikit sekali orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali orang yang menggunakan nikmat Allah itu di jalan-jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit menyalahkan Allah, sedikit-sedikit marah pada keadaan. Padahal kalaulah kita mampu merenungi akan nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Mohon izin ibu-ibu sekalian, membicarakan mengenai nikmat berkorelasi dengan bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu artinya kita menyadari Allah memberikan nikmat dan kita gunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, saya memberikan nasihat untuk diri saya sendiri. Allah berikan mata ibu-ibu sekalian. Saya bergabung kepada komunitas ibu-ibu kelainan langka, yang banyak sekali anak-anak ini dengan berbagai macam bentuk dan berbagai macam kelainan-kelainan. Ada yang matanya putih semua, ibu-ibu sekalian. Dan orang tuanya berjuang bagaimana anak ini agar bisa melihat. Kita diberikan mata yang sehat, namun mata ini sampai usia segini masih juga tidak gunakan nikmat di jalan Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Di Indonesia ini mayoritas muslim ibu-ibu semua seperti yang kita tahu, namun 60% orang yang tidak bisa baca Quran. Begitu pula kita semua yang ada di sini muslim. Allah berikan mata yang sehat, Allah berikan lisan yang sehat. Kalau masih ada sampai hari ini masih belum berdekatan dengan Quran, artinya tidak bersyukur. La in syakartum la adzidanakum wa la in syakartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau tak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Kemudian Allah berikan lisan, Masya Allah, nikmat lisan, ya Allah, Masya Allah. Allah mengajarkan kita ini pandai berbicara. Allah mengajarkan Al-Quran. Allah berikan lisan. Namun lihatlah, nasihat buat diri saya dan kita semua, nikmat lisan ini terkadang tidak digunakan dengan betul-betul oleh kita. Rasul ingatkan ada dua lubang yang harus kita jaga, lubang kemaluan, lubang lisan. Kalau bisa jaga dua lubang ini, insya Allah Allah masukkan ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di satu sisi kita banyak diinformasikan, banyak orang ketika Allah berikan lisan, nikmat lisan, lisan ini digunakan untuk banyak sekali dosa lisan karena lidah tak bertulang. Kadang-kadang kita bicara tanpa difikirkan terlebih dahulu. Apa saja dosa lisan ibu-ibu sekalian? Ghibah, bicaraan orang di belakang, fitnah, dusta, namimah, adu domba dan sebagainya. Jadi majelis tidak hanya ada majelis ilmu, tapi ada majelis ghibah. Ibu tahu majelis ghibah? Kerjanya ngomongin orang terus. Kalau teman-teman di Malaysia mengatakan membawang katanya. Ya, ngomongin orang terus. Diberikan nikmat oleh Allah berbicara, mampu berbicara di saat banyak loh orang-orang teman-teman sekalian. Karena saya lihat langsung, jadi saya tahu ternyata banyak orang-orang yang kesulitan bicara harus pakai terapi. Anak saya sampai hari ini terapi wicara loh ibu-ibu sekalian. Hanya untuk bisa bicara menggunakan terapi, ratusan terapi. Jadi Allah sudah kasih kita nikmat lisan ini, nikmat berbicara ini. Dikasih nikmat bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi ucapkan kalimat yang baik-baik. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Maka ketika diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara agar kita bisa bersyukur kepada Allah, gunakan lisan ini dengan berkata-kata baik atau diam, bukan sebaliknya. Jadi begitulah kira-kira teman-teman sekalian secara singkat. Intinya adalah kita memahami bahwa dalam setiap episode kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, Al-Anbiya 35 kalau saya tidak salah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa mati, Allah uji kita kadang-kadang dengan kebahagiaan, kadang-kadang Allah menguji kita, memberikan kita kadang-kadang dengan kesedihan, dan hanya kepada Allah kita kembali. Ketika setiap mukmin memandang semua episode yang Allah berikan berupa kebaikan-kebaikan dari Allah, dan Allah Maha Baik, berupa nikmat yang sangat luar biasa, bahwa dalam setiap apapun yang Allah berikan pasti ada pembelajaran di dalamnya, maka insya Allah kita menjadi orang yang ridha. Tidak ada rasa sakit kalau Allah berikan ujian-ujian kesedihan, dan tidak terpuruk lama-lama pun. Kalau dikasih ujian kebahagiaan pun dia waspada, berhati-hati. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kenapa ya dia, saya lihat di Instagram, ibu-ibu jangan terlalu percaya pada Instagram ya bu. Kadang-kadang orang memilih foto dan video terbaik untuk ditaruh di Instagram.
Gak mungkin dia pilih yang buruk-buruk ditaruh di Instagram, kecuali orang yang ini ya. Tapi semua yang kita lihat rumput tetangga lebih hijau di Instagram, dia sudah memfilter foto-foto itu. Bahkan udah pakai, kadang ada orang foto sama saya kan pakai selfie, kok saya jadi cakepan ya, pakai filternya banyak banget. Kadang-kadang. Jadi jangan pernah percaya pada apa yang kita lihat, yang kadang-kadang membuat kita iri, dengki dan sebagainya. Kenapa ya suami orang lain kok lebih romantis? Kenapa ya kehidupan orang lain kok lebih bahagia? Ya karena mereka telah memilih foto-foto terbaik mereka untuk diletakkan di Instagram. Jadi jangan terlalu terpesona dengan itu. Rumput tetangga lebih hijau, taunya rumput imitasi ya Bu ya kadang-kadang ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bahwa kita memahami nggak ada semua orang hidupnya bahagia terus, itu mustahil. Yang ada adalah mereka pandai menyimpan kesedihannya, jadi nggak kelihatan kesedihannya kemana-mana. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa menganggap semuanya adalah nikmat. Kalau semuanya adalah nikmat, maka Masya Allah, lisannya bersyukur. Lisan itu kan terjemahan hati ya, hatinya ridha, bersyukur, lisannya bersyukur, kehidupannya pasti menjadi lebih indah karena di dalamnya ada qanaah, ada menerima, ada tawakal ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ringan dalam menjalani setiap hidup. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nasihat buat diri saya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri semua yang Allah berikan. Amin. Allah berikan kita sehat, alhamdulillah. Allah kasih sakit, alhamdulillah ya Bu. Allah kasih kita kaya, alhamdulillah. Kasih miskin, mau? Ibu mau jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya itu dihisapnya lama, masuk surganya lama. Ditanya dari mana hartanya, kemana engkau berikan. Kalau orang miskin cepat banget masuknya. Jadi mau jadi orang kaya atau miskin? Oh tetap kaya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lagi kaya alhamdulillah, lagi miskin juga alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Lagi muda alhamdulillah, lagi tua alhamdulillah. Semakin tua semakin salihah insyaallah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan penjelasan dari Ustaz Imam Samsy Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang pembukaan tadi semalam dengar nggak? Ustaz Samsy buahnya buah apa? Kelapa. Kenapa Ustaz Oki belum punya pilihan buah? Kok ada buah-buahan di sini? Oh ya, semalam itu semua speaker dikasih kesempatan untuk menyampaikan buah apa atau makanan apa paling enak related dengan Al-Quran dan kehidupan sehari-hari. Ustaz mau buah apa dulu? Ada kalau Ustaz Adi duren, Ustaz Samsy kelapa. Buah apa ya? Buah apa ya? Apa Bu? Buah kurma. Kata Ibu buah kurma, ya udah buah kurma aja deh. Masya Allah. Ingat-ingat ya, kalau buah kurma berarti Ustaz Oki. Masya Allah. Baik, insya Allah 30 menit kemudian Ustaz Samsy Ali akan memberikan tausiah kepada kita. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu akan banyak teridentifikasi dengan siapa kita dekat. Kalau dekat dengan seorang bintang, kita bisa jadi bintang juga. Tapi bintang dalam bahasa Arab itu najmun. Sementara nama saya Syamsun. Masya Allah. Jadi bintang dan matahari ini, tapi bintang tetap bintang. Hari ini rasanya saya kurang percaya diri karena supporter Ibu Oki lebih banyak ini laki-laki. Ini bapak-bapak sedikit sekali kan. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu, mari kita pertama kali menyampaikan puji syukur kita kepada Allah bahwa kita dipertemukan kembali di acara atau perhelatan tahunan kita, Muktamar IMSA ini. Saya masih ingat di tahun 97 ketika IMSA dimulai pertama kali di darat. Nah, teman-teman IMSA ini kan tadinya ada namanya ISNET, Islamic Networking, jadi perkumpulan-perkumpulan di udara. Kemudian mereka menjalin sebuah networking, organisasi, dimulailah Muktamar tahun 97.
tahun 98, dan ketika itu 97 teman saya kebetulan satu pondok yang datang membuka muktamar itu namanya Anies Mata, yang sekarang sudah jadi presiden kedua setelah presiden pertama PKS, sekarang presiden Gelora gitu ya. Jadi ini kehidupan lah begitu ya, ya banyak hiruk pikuk yang terjadi. Lalu tahun 98 ada Pak Amin Rais datang sebagai speaker di Missouri juga. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa ikutan. Kenapa semalam saya memilih kelapa? Karena insya Allah pertama kelapa itu segala sesuatunya ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan kita ini dalam kapasitas apapun memberikan manfaat. Ya, baik air kelapa maupun sabutnya maupun apanya gitu ya, apalagi minyaknya gitu ya. Jadi kita semua bisa memberikan manfaat sesungguhnya. Oleh karenanya terkadang kita itu jangan pernah melihat siapa saya, tapi apa yang saya bisa kontribusi gitu ya. Semua kita punya kapasitas tentu berbeda, tapi pasti Allah berikan kapasitas tertentu untuk kita bisa bermanfaat. Selain itu saya memilih kelapa karena banyak di antara kita dari 97 itu sudah tua sekarang sebenarnya, termasuk saya gitu. Tapi ya insya Allah tua juga kok semakin berminyak gitu ya. Ya ada istri saya di sini, nak saya baru 6 ya anak saya satu sekarang tinggal di London alhamdulillah bersama istrinya ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi Ibu Ustazah Oki sudah banyak memberikan nasihat kepada kita semua tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi karunia Allah, nikmat-nikmat Allah kehidupan kita ini. Tapi perkenankan pertama kali saya mengingatkan kita semua bahwa dunia di mana kita hidup sekarang ini disebut dunia global itu. Sedikit saya agak jauh. Dunia global itu memiliki banyak sekali karakteristik. Yang pertama kecepatan yang luar biasa. Ini ibu-ibu kalau lagi ngambil Facebook ini, jangan-jangan di Jakarta orang lagi bangun salat malam justru nonton kita di sini ngomong gitu loh. Kecepatan yang sangat luar biasa. Karena kemajuan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Dan itu menjadikan dunia kita menjadi kecil. Semakin kecil. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa dunia ini akan semakin mengecil. Sampai pengecilan, pengetatan ini akan kembali meletus dan terjadi kiamat gitu. Ya tentu dalam makna kecil di sini terjadi kiasan. Artinya dunia yang mengecil ini betapa begitu mudah kita lintasi sekarang. Tidak saja secara fisik, walaupun juga secara fisik. Tapi yang terpenting adalah secara informasi. Semua kita bisa melintasi dunia dari masa ke masa. Nah, tapi ada satu hal yang juga menjadi ciri khas daripada dunia kita sekarang adalah terjadi openness, keterbukaan. Tadi Ibu Oki menyebutkan tentang media sosial, Instagram. Bagaimana hampir tidak ada lagi rahasia di antara kita. Dan terkadang rahasia-rahasia ini termanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadikan orang terkagum-kagum secara tidak jujur terkadang. Jadi sudah dipoles sedemikian kali fotonya baru masukkan ke Instagram gitu ya. Begitu ketemu kecewa gitu. Mendingan yang aslinya gagah atau cantik gitu ya, daripada di Instagram cantik begitu ketemu kecewa gitu. Nah, itu salah satu karakter. Tapi ada karakter yang lain. Keterbukaan dunia kita ini dan kedekatan yang terjadi di antara manusia menjadikan ada satu hal yang tergantung bagaimana kita menyikapi. Dan hal itu adalah terjadi kompetisi yang sangat luar biasa. Kompetisi ini bermulai dari pada tataran individu. Antara tetangga dan tetangga terjadi kompetisi. Ini ada HP 14, iPhone 14 keluar, tetangga sudah punya, satu sakit hati. Ini kan? Ini terjadi kompetisi yang luar biasa. Sampai kepada dunia global kita sekarang ini. Perhatikan apa yang terjadi dalam peperangan Ukraina dan Rusia sekarang ini. Sesungguhnya yang berperang adalah dua kekuatan global yang besar, antara Amerika, NATO, dan melawan Rusia. Maka terjadi kompetisi yang sangat dahsyat. Nah, kompetisi ini yang menjadikan banyak manusia kemudian tidak sadar tentang siapa dirinya, sehingga gagal menyikapi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dan oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, atau ibu-ibu dulu, ibu-ibu dan bapak sekalian, karena banyak kan ibu-ibu ini, ya. Saya kira kita perlu kembali ke back ke origin, kembali kepada asal kita ya. Pertama ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita begini, di surah Al-Mulk, surah Tabarakah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah nomor berapa itu? Bokeh. Kalau Pak Ustaz Adi pasti tahu. Surah nomor sekian, ayat sekian, paling atas, paling bawah, paling tengah kita. Kalau saya mah nggak bisa seperti itu. Tapi ini surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Saya tidak perlu menerjemahkan, tapi intinya begini Bapak dan Ibu sekalian. Ada 3 poin penting terutama dari ayat itu atau 2 ayat ini. Yang pertama tabaraka, dari kata barakah. Yang kedua biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, artinya kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Dan yang ketiga khalaqal mauta, artinya kreasi Allah, ciptaan Allah. Kenapa saya menyebutkan 3 hal ini? Kalau kita sadar bahwa kehidupan bahkan kematian kita ini adalah kreasi Allah, ciptaan Allah, maka tentu kita sadar akan kemahakuasaan Allah, bahwa ada yang berkuasa di atas kita, ada yang menyetir kehidupan kita, ada yang mengatur kehidupan kita, karena semua kita ada di bawah radar kudrah qadir, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan kita dengan segala hiruk pikuk yang terjadi, kemarin manis, hari ini pahit. Kemarin kita tersenyum, hari ini kita meneteskan air mata. Kemarin elok-elok saja, hari ini kok susah banget. Itu bahagian dari kreasi Allah yang terjadi. Khalaqal mauta wal hayata. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, kita dan segala yang terkait, innalillahi wa inna ilaihi, itu innalillah itu, maka kita akan sadar bahwa ada yang berkuasa di atas kita. Dan kalau ciptaan ini dikaitkan dengan kekuasaan tadi, maka kembali kepada ujung ayat tadi yang pertama, tabaraka, ternyata semua adalah keberkahan. Inilah sesungguhnya kesimpulan yang disampaikan oleh Ustazah Oki tadi, bahwa tidak ada sesuatu sesungguhnya itu kecuali adalah nikmat dari Allah. Yang menjadi masalah bagi kita ini adalah bahwa kita seringkali di dalam melakukan judgment, di dalam mengkalkulasi atau melakukan penilaian dalam kehidupan kita ini, kita memakai kalkulasi kita sendiri yang sangat terbatas, limited calculations, penilaian judgment yang sangat terbatas. Dan pada umumnya karena dunia kita kompetisinya dalam bidang materialisme, dalam bidang material, segala sesuatu kita definisikan dengan materi. Segala sesuatu kita definisikan dengan apa? Dengan fisik, material. Sehingga mohon maaf, di Amerika Serikat ini mereka yang paling banyak mengalami mental health problem adalah strata kelas menengah ke atas. Saya kebetulan salah satu tugas saya sebagai imam di kota itu chaplaincy, dan chaplaincy itu pegawai negeri sungguhnya. Jadi saya ini digaji oleh kota New York gitu ya. Dan saya seringkali mengunjungi orang-orang yang sedang bermasalah mental. Saya tanya, pekerjaan kamu? Ada insinyur, ya, ada businessman, bahkan ada model. Kenapa? Karena inilah yang terjadi. Kalkulasi yang kita lakukan kalkulasi yang sangat terbatas berdasarkan kepada pertimbangan fisik dan material. Dan ini yang menjadi masalah. Nah, pertanyaan yang barangkali timbul sekarang ini adalah bagaimana kita menyelesaikan ini? Kembali kepada dasar kehidupan kita. Apa dasar kehidupan kita? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim Adam ke bumi ini, ada pesan yang sangat tegas. Pesan itu adalah fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Wahai Adam, wahai Hawa dan anak cucu di masa depan, ketika hidayah Allah datang kepada kalian, maka barang siapa yang ikut kepada hidayah itu, maka dia tidak akan ada khaufun, tidak akan rasa khawatir, rasa takut, dan tidak akan bersedih dalam kehidupan ini. Dunia modern sekarang ini sering saya katakan mengalami penyakit yang sangat berbahaya. Kalau kita melihat multidimensi permasalahan kita, ada multidimensi permasalahan, dari peperangan, kemudian krisis ekonomi, kemudian climate change, disasters, banjir di Jakarta di mana-mana dan lain sebagainya. Banyak permasalahan, kemiskinan masih terjadi. Tapi permasalahan terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah 2 tadi itu. Kekhawatiran dan takut, dan pada saat yang sama mereka bersedih. Mereka melihat masa lalu, sedih. Mereka menengok masa depan, takut, ketakutan.
Maka manusia tidak pernah mengalami ketentraman, tumaknina dalam apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat semalam itu. Tidak ada ketenangan batin yang terjadi. Maka Amerika dengan segala wahnya, ekonomi wah, militer wah, politik wah, hebat, superpower. Tapi justru di Amerika saat ini adalah negara yang paling banyak menderita penyakit mental health issues. Oleh sebab itu, wali kota New York misalnya yang lalu, Bill de Blasio, istrinya khusus menangani masalah itu. Karena betapa kota New York sebagai pusat kapitalisme dunia ada Wall Street, tapi justru di mana-mana orang berpenyakit mental. 60% penduduk Amerika itu bahkan lebih sedang terjangkiti penyakit mental, bisa dibayangkan. Dan mereka yang paling banyak menderita penyakit mental adalah orang-orang putih. Mohon maaf ini, saya tanya kenapa orang putih kok? Dalam bayangan kita orang putih itu lebih banyak terdidik, lebih banyak yang maju, lebih pintar-pintar, kira-kira begitulah dibandingkan yang lain-lain. Tapi kenapa justru yang paling banyak kena penyakit mental orang putih? Ini pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab. Maka kembali kepada ayat tadi, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya apa? Solusi dari segala permasalahan yang kita sebutkan tadi itu, kegagalan diantaranya menyadari akan nikmat-nikmat Allah, keberkahan Allah dalam hidup kita adalah kembali kepada basic hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman kita Bapak dan Ibu sekalian tentang hidayah itu apa? Esensinya sebenarnya ada dalam 3 kata, ada dalam 1 kata, dan kata itu ma'rifah, mengenal. Ma'rifah itu artinya pengenalan. Tapi terbagi kepada 3 hal. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ma'rifatun nafs, mengenal diri sendiri. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul haya, mengenal kehidupan. Ma'rifatullah, kenapa mengenal Allah begitu sangat esensi dan mendasar di dalam upaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, termasuk kegagalan menangkap berkah Allah tadi. Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kalau kita orang beriman ya, kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, tapi sadar nggak apa artinya beriman kepada Allah itu? Esensi iman itu kan yakin. Yakin itu dibangun di atas asa apa? Di atas pengenal. Kita kenal, kita ma'rifah, ada ma'rifah di situ. Dan kata ma'rifah itu bukan sekedar pengenalan akal secara intelijen atau akal secara logika, tapi ada rasa dalam hati kita, baru akan terjadi ma'rifah. Ini dalam istilah sufia biasanya. Maka ada tingkatan ma'rifat, tingkatan ma'rifat gitu. Maka ma'rifatullah itu artinya menyadarkan kita tentang pencipta langit dan bumi dengan segala yang terkait, termasuk kuasanya tadi itu. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu bisa kita fahami, berarti kita sadar tentang fitrah kita. Kenapa? Karena kefitrahan kita terkait dengan Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ini langsung terkait dengan masalah yang kedua tadi, ma'rifatun nafs. Banyak orang tidak sadar diri, termasuk tidak sadar bahwa ternyata saya ini kok bergelimang nikmat ya, tapi terkadang merasa kurang gitu, tidak sadar diri itu. Orang bayangkan ya, di kota New York punya apartemen dekat Central Park. Ini ada, sudah lama cerita ini, sudah pernah saya ulang-ulang. Saya dulu waktu masih imam di Islamic Center New York di 96th Street, masjid itu, saya punya kelas khusus Islamic Forum for Non-Muslims. Datanglah seorang anak muda, pakai t-shirt, pakai baju kaos, pakai jeans gitu, terus duduk. Saya katakan have a seat. Lalu saya berdialog dengan dia. Saya tanya, what I can do for you? Dia katakan, I'm so angry. Saya sangat marah. Kok bisa? Saya tanya. Saya kira sama saya. Dia katakan bukan. I don't know. Katanya kehidupan ini itu apa katanya? Kehidupan ini dia berputar-putar gitu. Di pagi hari saya pergi tempat kerjaan, di malam hari saya kembali ke apartemen. Saya katakan, where do you live? Tinggal di mana? Dia tunjukkan apartemen saya di depan Central Park di 64 Street atau kita lah kira. Itu one of the most prestigious location in New York City. Saya katakan, what do you do? I am an architect, seorang arsitektur. Di kota New York itu ada 3 job yang paling prestigious. Kalau bukan businessman kan ada Wall Street, ya arsitektur. Bayangkan kalau bisa mendesain gedung tinggi, berapa komisi yang dia dapat gitu ya, jadi kaya raya gitu. Atau lawyer gitu. Ada 3 job yang prestigious. Lalu saya tanya, kenapa marah? Dia katakan, saya ini kok nggak paham ini. Setiap hari pagi saya pergi ke tempat kerja, malam hari kembali, besok pergi lagi, the weekend saya ke night club. I don't know for what, saya nggak tahu untuk apa gitu.
Jadi kehidupan berputar-putar seperti itu. Akhirnya marah pada dirinya sendiri. Alhamdulillah itu adalah pintu dakwah. Kita sudah tahu pintunya di mana masuk. Kita bercerita tentang bagaimana Islam memahami kehidupan ini. Dan disingkatnya saya nggak cerita tentang orang ini karena nanti habis waktunya. Alhamdulillah dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Jadi singkatnya begini, kembali kepada hidayah ma'rifatullah. Orang tidak sadar diri, tidak mengenal dirinya karena tidak sadar Allah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ini surat keberapa, ayat keberapa, di bagian mana Ustaz Adi? Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa sendiri. Dan kalau orang sudah lupa pada dirinya sendiri, orang akan berpura-pura hidup sebagai manusia. Wujudnya manusia tapi bukan manusia lagi. Hanya pura-pura sebagai manusia. Pergi ke cermin, Masya Allah masih manusia, cantik, gagah gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Sungguhnya sudah kehilangan kemanusiaan. Dan ketika orang sudah kehilangan kemanusiaan, bukan manusia. Bagaimana sih membuktikan? Lihat kepada aksi dan karakternya. Maka ada orang yang seperti manusia tapi perilakunya seperti hewan, bahkan lebih jahat dari hewan. Ini bukan bahasa saya, tapi bahasa Al-Quran. Ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka seperti hewan, bahkan lebih jahat dari hewan. Ini di surah nomor sekian, ayat sekian, di bagian atas. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti hewan, bahkan lebih jahat dari hewan. Bapak dan Ibu pernah melihat enggak seekor kucing yang melahirkan? Jangan dekat-dekat kepada anaknya, ibunya akan menerkam. Kenapa? Ibu itu punya insting untuk memproteksi anaknya. Tapi betapa ada orang yang melahirkan anaknya ditaruh di tempat sampah. Apakah masih kita mengatakan itu manusia? Manusia ada fitrah, fitrah Allah tadi itu. Ada tendensi kesucian, ada kecenderungan untuk baik. Tapi ketika manusia tidak sadar diri, maka dia akan berbuat seperti hewan, bahkan lebih jahat dari hewan. Hal ketiga dari hidayat, ini dua ya, ma'rifatullah, ma'rifatun nas, dan yang ketiga adalah ma'rifatul hayah, mengenal kehidupan. Kenapa penting hidayah ma'rifah dalam arti mengenal kehidupan ini? Karena orang yang tidak sadar tentang kehidupan, dia akan hidup, tapi hidup yang tidak punya kehidupan yang sejati. Dan orang yang tidak punya kehidupan yang sejati, mereka akan disoriented, kehilangan arah kehidupan. Bayangkan sekarang ini Amerika, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berpikir ya, Amerika ini kok pintar seharusnya. Among the best universities is in America. Ada Harvard, ada MIT, ada Columbia, ada Cornell, ada macam-macam lah. Ada di sini. Tapi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada, ini kebijakan-kebijakan yang mohon maaf ya. Kalau kita berpikir dan masih sehat secara pikir, nggak mungkin kita lakukan itu. Baru-baru ini Presiden Trump lagi. Saya kan lebih suka Trump kelihatannya. Biden. Baru-baru ini Presiden Biden menandatangani marriage protection. Coba bayangkan itu. Kalau dulu kita khawatir karena ada beberapa negara bahagia yang menyetujui perkawinan sejenis, sekarang ini federally speaking, secara federal sudah disetujui perkawinan sejenis. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa bayangkan gimana negara yang kita sebut negara yang maju, negara yang hebat, negara yang kuat, sudah seperti itu. Kenapa orang kehilangan orientasi kehidupan gitu? Tidak tahu arahnya. Mereka itu sebenarnya untuk apa di sini? Akan kemana pada akhirnya? Dan orang yang tidak tahu arah kehidupan, disoriented, dia akan lelah dalam kehidupan ini. Ini hampir sama ceritanya dengan anak muda tadi ini. Juga baru sekitar 3-4 minggu yang lalu. Saya kebetulan di Bellevue Hospital ada tugas di situ. Setelah salat itu ada seorang dokter bawa temannya, perempuan muda gitu. Dokter juga perempuan. Duduklah kita bertiga setelah salat zuhur. Lalu dia mengatakan kemarin dia lagi sedang lari pagi. Rupanya lewat di depan masjid. Jadi dia sangat tertarik sekali ingin bertanya mengenai menara dan dom. Apa itu dom itu? Apa itu? Kubah. Jadi hanya ingin tahu apa itu kubah, filsafatnya, filosofinya apa gitu, kubah dan menara itu. Saya tidak perlu bercerita lagi, tapi intinya sama jawabannya tadi. I am tired katanya. Tapi bukan dia nggak marah, tapi dia I'm tired. Kenapa? Saya kira marah karena saya ngomong udah hampir 20 menit gitu. Tired dengan saya enggak katanya. Apa? Rupanya dia sudah capek lelah dengan kehidupan juga dia. Lalu saya tanya, what do you do? Rupanya dia modeling. Jadi kerjanya modeling.
Ya kalau modeling pastilah cukup cantik ya Bu Oki ya. Memang cantik anaknya. Saya tanya modeling, tapi baru berumur sekitar 22 tahun, 21 tahun, mungkin 23 tahun maksimal, dia sudah lelah dengan kehidupan. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup 60 tahun, 70 tahun, tapi we don't know where to go. Kita untuk apa di sini? Bayangkan punya air, punya minuman, punya uang, tapi kita berjalan di padang pasir, tidak tahu ujungnya kita kemana. Hanya berjalan, berjalan, berjalan. Tidakkah kita lelah dengan itu? Queen Elizabeth hidupnya berapa tahun? 97 tahun. Kalau seandainya dia, saya nggak tahu, mungkin dalam perspektif keyakinan beliau mungkin yakin juga akan ke sana ya. Tapi bayangkan orang yang mayoritas di Amerika dan di Barat ini udah tidak percaya dengan apa yang disebut dengan akhirat itu. Maka kehidupannya berputar begitu saja. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita jujur ya, kehidupan kita maksimalnya sampai pada 40 tahun. Ya mungkin lebih dikit masih kuat lutut kita. Saya dulu lari maraton. Saya lari maraton di Chicago, lari maraton di New York itu. Saya dulu latihan silat di situ. Sekarang baru dua blok saja udah ngos-ngosan itu kan. Gitu. Jadi kita sadari bahwa kehidupan kita akan berakhir gitu. Nah, bayangkan kita hidup 90 tahun dan kita berjalan menjalani kehidupan ini dengan segala fasilitas seperti Queen Elizabeth, menjadi ratu ketika berumur 24-25 tahun, terhormat, kaya, terkenal, apalagi kekurangannya. Tapi let's say she doesn't know where to go. Apakah dia tidak lelah? Kita pun begitu. Kita berjalan segala fasilitas pada kita, pakaian kita mewah, tapi kita berjalan nggak tahu kemana, jalan, bukan kita lelah. Itulah yang menjadikan banyak orang kemudian justru yang bunuh diri ada di negara-negara yang maju. Kenapa? Karena tadi hudan itu kembali kepada basic. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mari kita kembali kepada basic ini, mengenal hidayat agar kita mengenal Allah. Dan kalau kita mengenal Allah, pasti kita akan mengenal betapa kuasanya Allah atas kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, kalau sudah berhubungan dengan qadar, kata takdir itu bukan sekadar keputusan, tapi keputusan yang precisely measured, keputusan yang diputuskan karena berdasarkan kalkulasi yang pasti, yang pas. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini ada uangnya di bank misalnya $1 miliar, itu Allah udah tahu kalkulasinya begitu, dikasih $1 miliar. Ya. Tapi ada orang yang sudah bisnis nggak nama-nama juga di banknya gitu loh. Ya. Misalnya saya ini baru-baru diminta jadi CEO katanya orang itu. Tapi kok saya sama aja uang saya yang dulu dan sekarang ini, karena memang bisnisnya belum jalan gitu. Jadi maksudnya ada apa? Allah yang membagikan berdasarkan kalkulasi yang pasti. Karena Allah akan memberikan kepada kita berdasarkan kapasitas yang ada pada kita dan kebutuhan, bukan kemauan. Ada beda antara kebutuhan dan kemauan. Kalau kita mau ikut kepada kemauan, gak ada batas Bapak dan Ibu sekalian. Karena inilah dunia ini. Dunia ini indahnya itu bagaikan masukkan jari kita ke laut, lalu kita angkat, itulah yang terletak di jari kita. Sementara keindahan yang Allah persiapkan, kenikmatan Allah persiapkan di surga nanti, itulah yang ada di laut itu. Tapi kita ingin terus menerus, again and again, more and more. Bayangkan Elon Musk yang pernah ditemui oleh Presiden Jokowi of the Republic of Indonesia. Kayaknya berapa tuh? Kekayaan pribadi sekitar $200 miliar lebih, kekayaan pribadi. Bisnisnya, modalnya, kapitalnya itu 1 triliun lebih. Elon Musk. Maka dia membeli Twitter itu berapa miliar dolar? 40 juta ya? 40 miliar ya? Dolar. Twitter saja 47 miliar dolar gitu. Twitter. Bayangkan kayaknya orang seperti ini. Dengan umur dia sekarang ini yang sekitar 57-an, 56, kira-kira berapa tahun lagi dikasih oleh Allah? Kalau kita ingin mengikuti kemauan kita, maka kemauan itu tidak ada batas. Tapi kalau kita sadar akan kebutuhan kita, ya Allah berdasarkan kalkulasinya yang maha adil dan maha tahu. Pernah nggak kita belajar itu? Inilah ma'rifatullah azza wajalla. Nah pada akhirnya supaya dikali lebih banyak dari boki, ada masalah yang terjadi dari ini. Ketika kita tidak sadar akan nikmat Allah yang ada pada kita, maka biasanya kita cenderung untuk melihat nikmat Allah pada orang lain. Pada orang lain. Karena kita kalkulasinya ingin lebih dari lebih, dan kita merasa kurang, maka kita lihat kelebihan yang ada pada orang lain. Dan ketika itu terjadi, maka yang terjadi kemudian adalah ada pressure. Itulah yang disebut dengan penyakit jiwa, yang lain disebut dengan hasad dalam Al-Quran.
hasad itu bukan sekedar iri hati Bapak dan Ibu sekalian. Kalau iri hati itu ada perasaan nggak enak aja kena orang lebih. Tapi kalau hasad selain ada sakit hati, juga berusaha bagaimana agar kelebihan orang lain itu hilang darinya dengan segala cara yang ada. Dan ini penyakit yang berbahaya, membahayakan orang yang punya penyakit itu dan juga membahayakan lingkungan hidupnya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, berhati-hati dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya hasad itu menghancurkan segala yang baik-baik. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghancurkan kayu bakar itu. Kenapa Rasulullah menggambarkan hasad seperti itu? Karena pertama, hasad itu panas. Orang yang punya penyakit hasad yang nggak pernah tenang. Dia nggak punya tenang. Bukan sekedar bagaimana agar dia punya, tapi dia tidak akan bertenang kalau orang yang punya kelebihan itu sampai orang itu binasa. Sampai demikian orang yang hasad. Maka dia tidak pernah tenang, tapi pada saat yang sama orang yang hasad itu pasti cenderung menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini berbahayanya. Maka api itu menjalar. Selain panas pada dirinya, dia akan menjalarkan api tersebut. Maka Bapak dan Ibu sekalian, intinya begini saja. Mari kita kembali kepada basic. Kita belajar lagi tentang hidayah. Dengan hidayah itu kita faham tentang Allah. Dan kalau insya Allah kita boleh faham tentang Allah, maka kita akan faham tentang segala sesuatu yang terkait dengan Allah, termasuk nikmat-nikmat, kemahakuasaannya, keputusannya atas kita, dan kita faham akan diri kita sendiri. Dan dengan demikian insya Allah kita akan menyikapi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah. Saya dikasih tugas oleh panitia untuk menyimpulkan, tapi saya kadang-kadang takut untuk menyimpulkan karena sudah jelas sekali. Tapi paling tidak saya berusaha untuk memenuhi pemerintahan. Jadi Ustaz Joki tadi membuka dengan sebuah ayat, boleh jadi yang kamu suka itu baik bagimu, dan belum tentu yang kamu tidak suka itu tidak baik bagimu. Dengan beliau juga menyatakan kisah Nabi Ayub, kemudian menceritakan tentang penciptakan manusia itu memang suka mengeluh. Kemudian Ustaz Samsi Ali membuka dengan dunia global, membuat kita berkompetisi secara pragmatis. Beliau juga mengingatkan kita dengan surah Al-Mulk, mengenal Allah, mengenal diri, dan mengenal kehidupan. Ada satu kata kunci dari beliau Ustaz Samsi Ali, bahwa kita ini manusia berpikir sempit. Saya jadi teringat pada kisah pada perang Hunain, ketika orang Ansor protes kepada Rasulullah, kenapa orang Quraisy dikasih lebih banyak dan saya lebih sedikit. Ternyata singkatnya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpikir Rabbaniyah, berpikir bahwa kita ini seorang yang ikhlas, berpikir bahwa kita ini orang yang suka memberi, jangan mendowngrade. Yang biasa memberi masa jadi peminta. Ini sebuah pelajaran dari Perang Hunain dari dua narasumber ini yang coba saya rangkum. Mudah-mudahan mewakili tugas yang diberikan kepada saya. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah langsung 3 penanya. Mohon diperhatikan pertanyaan tidak dalam bentuk ceramah dan dalam bentuk lecture, langsung to the point karena kita punya waktu 30 menit. Silakan langsung maju ke depan. 1, 2, 3. Silakan. Perkenalkan nama, dari state bagian mana? Misalnya pakai mic-nya dihidupin. Nah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Oki dan Ustadz Samsi Ali. Ilmunya sangat bermanfaat, alhamdulillah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ali. Tadi sempat menjelaskan ada. Namanya dulu? Oh, nama saya Uke dari Columbus. Columbus. Ya. Siapa? Uke. Iya. Sebentar, saya tadi. Karena pada saat mengenal kehidupan tadi, kita perlu mengenal Allah, perlu mengenal diri kita sendiri dan mengenal kehidupan. Saya ingin bertanya tentang mengenal diri sendiri, Ustadz, karena tadi penjelasannya baru sedikit, mungkin bisa diberi penjelasan yang sedikit lebih panjang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Silakan pertanyaan kedua. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ilmunya. Saya Arsvita dari California. Pertanyaan saya. Nama siapa tadi? Arsvita. Arsvita. Iya. Pada hakikatnya kan manusia punya preferensi ya. Misalnya kayak pilih kelapa atau pilih kurma gitu. Apakah memiliki preferensi itu selain apa yang diberikan kepada kita menulifikasi tanda syukur kita terhadap sesuatu yang diberikan itu? Apakah memang seharusnya manusia itu tidak memiliki preferensi sama sekali apapun itu bentuknya? Ya. Terima kasih. Yang ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa dari Gainesville, Florida. Jadi pertanyaannya ada dua pertanyaan. Jadi pertama, kebetulan saya pertanyaan ada dua, iya, ada bukan dua. ABC tapi. Iya. Kebetulan saya baru di sini baru 6 bulan dan making some of friends yang orang white juga. Nah, kebetulan yang tadi kasus yang sempat dimention sama Imam Syamsi Ali itu relevan juga, saya menemukan banyak kasusnya gitu. Nah, dan yang ingin saya tanyakan adalah sebagai seorang Muslim dan juga sebagai as a human being, it is saddening to see the reality, and kadang kita ingin membantu gitu, cuman we don't know how. Jadi kayak jadi pertanyaan saya adalah what are the best approaches, kayak mungkin nggak dari karena menurut saya Islamic values are universal values. Jadi what are the best way kita untuk membantu sesama teman atau nggak peers, bagaimana untuk mereka bisa get out from that repeated cycle dan melihat dunia dari perspektif yang lain. Dan ini juga relevan dengan tadi rasa bersyukur gitu, karena mungkin terkadang untuk bersyukur itu it's not an easy process, kayak butuh, bahkan kadang ketika rasanya susah untuk bersyukur harus mengafirmasi diri untuk bersyukur gitu. Jadi how do we start kayak making the awareness untuk kayak despite all the chaos in life, sebenarnya ini it's meant to teach us something, kayak apa practicalities-nya untuk bisa coming to that awareness. The second question? Ya maaf agak, ya itu udah dua. Oke. Maaf agak campur-campur, terima kasih. Terima kasih. Ya baik, silakan Ustadz. Atau Ustadz jawab dulu. Yang pertama dari Uke, dari Columbus, cara mengenal diri itu seperti apa? Tolong dijabarkan lebih luas. Terus yang kedua dari Arsifa dari California, referensi sebagai tanda syukur. Kemudian yang ketiga Salsa. Salsa ini kalau bahasa Spanish saus ya. Salah satu pertanyaan cara terbaik berdakwah. Silakan Ustaz Joki. Ya, mohon izin nanti dilengkapi oleh guru kita bersama Imam Syamsi Ali. Mengenali diri sendiri, teman-teman sekalian, kita ini sebelum ada di alam rahim yang kemudian menjadi alam dunia, alam kubur dan sebelumnya, ada yang namanya alam ruh, di mana ruh kita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita menjawab, betul, kami bersaksi. Jadi sejak di alam ruh ini kita sudah dimintai perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersaksi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Mengenal diri sendiri maknanya adalah mengenal bahwa diri kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Ad-Dariyat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mengenal diri sendiri, salah satu yang dipahami oleh kita bersama adalah kita sebagai seorang hamba. Allah adalah Rabb kita dan Allah punya hak atas diri kita. Apa hak Allah? Yaitu untuk diibadahi. Allah punya hak atas diri kita, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah tidak hanya bisa diartikan sempit. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, ibadah bukan hanya sekedar puasa, mengaji dan sebagainya. Namun apa-apa yang kita lakukan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, membuat Allah ridha, adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, kalau kita mengenal diri sendiri adalah sebagai seorang hamba, dan hamba adalah punya tugas
yakni untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Apa yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari, mohon izin Ibu-ibu sekalian, sebelum kita berbicara, sebelum kita bertindak, hendaknya berpikir terlebih dahulu. Apakah yang saya lakukan ini adalah bagian dari beribadah kepada Allah? Apakah yang saya lakukan ini membuat Allah ridha? Apakah yang saya lakukan ini adalah membuat Allah senang? Apakah yang saya lakukan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mengenal diri sendiri, kita pahami dulu tentunya Al-Quran adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim bisa menjalankan kehidupannya tanpa dia berdekatan dengan Quran. Di Quran ini ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri, salah satunya dengan Quran ini. Teman-teman sekalian, ada 5 cara pendekatan kepada Quran. Pertama, kita harus baca dia setiap hari, setiap saat kita baca dia. Kemudian ditadabur kita pahami artinya, kita baca terjemahnya, ada waktu kita baca sedikit tafsirnya atau mungkin kenapa ayat ini turun. Jadi tadabur. Kemudian yang ketiga, ada waktu kita hafalkan Quran itu. Kemudian setelah hafalkan, kita amalkan apa yang sudah kita baca, kita pelajari, kita amalkan dalam aktivitas sehari-hari. Berikutnya, cara mendekat dengan Al-Quran adalah kita ajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Kembali lagi singkatnya, kalau ingin mengenal diri sendiri, banyak berinteraksi dengan Quran. Sudah sedekat apakah hubungan kita dengan Quran? Sekarang tidak ada alasan tidak bisa baca Quran, tidak bisa mendalami Quran, karena masjid ada dan juga guru online pun banyak, teman-teman semua. Mengenal diri sendiri adalah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah punya tugas, yaitu segala aktivitas kehidupannya, dia bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dia mencari nafkah adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dia sebagai ibu rumah tangga adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dia apalagi yang dilakukan sebagai seorang pelajar, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan membuat Allah ridha, apa yang dia lakukan membawa manfaat banyak bagi banyak orang. Sebagaimana Rasul ingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian bagaimana kita dalam berdakwah. Singkatnya, teman-teman semua mohon izin, saya teringat dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dakwah itu tidak hanya sekedar dengan kata-kata. Dakwah itu banyak sekali dengan lisan, dengan pakaian yang ibu-ibu pakai, dakwah dengan tulisan dan berbagai macam. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya pada seorang pengemis Yahudi yang sangat miskin dan buta. Dan kemudian orang miskin Yahudi buta itu terus-menerus menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad punya sebuah kebiasaan, yakni menyuapi seorang Yahudi yang miskin yang buta itu dengan tangannya, dilembutkan makanannya terlebih dahulu dan kemudian disuapkan kepada pengemis Yahudi yang buta. Pengemis Yahudi yang buta itu mengatakan, kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu orang gila, dia tukang sihir dan sumpah serapah lainnya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap terus menemani, membersamai dengan begitu sabar. Karena mengubah seseorang tidak seperti sulap, hari ini kita beritahu besok langsung berubah, kecuali itu memang Allah takdirkan seperti itu. Namun yang namanya dakwah itu butuh konsistensi, persistence, istiqamah, pelan-pelan. Yang namanya dakwah itu dia membimbing, dia membersamai, dia bukan menghakimi, dia bukan dengan kasar dan keras. Nabi Muhammad mendengarkan saja apa yang diocehkan, apa yang diucapkan oleh pengemis itu, didengarkan saja terus menerus. Namun Nabi Muhammad tetap terus mendampingi, membersamai, terus menerus berlaku lemah lembut kepadanya, sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan kemudian tugas ini digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi pengemis Yahudi yang buta itu, beliau mengatakan, pengemis ini mengatakan, engkau ini siapa? Engkau ini orang lain. Karena selama ini yang menyuapiku dia sangat lembut, akhlaknya sangat lembut, menyuapiku dengan sangat lembut. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, orang yang menyuapimu selama ini ialah orang yang mencaci makimu, orang yang selama ini kau caci maki dan dia telah meninggal dunia. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Dan lihatlah bagaimana hidayah itu masuk kepada diri seorang pengemis itu, dikarenakan karena waktu yang tidak sebentar dalam Rasulullah membersamainya. Rasulullah menjadi pendengar yang baik untuknya. Rasulullah senantiasa bersikap sabar dan berlemah lembut kepadanya. Akhlak seperti inilah yang membuat banyak orang-orang jatuh cinta kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka untuk mendampingi seseorang terkadang, mohon izin teman-teman semua, saya ini pernah punya pengalaman mengajar mengaji di penjara tahun 2010-2011, dan kebanyakan dari mereka ini adalah orang-orang yang kalau kita bilang sabar itu agak susah ya, karena kamu belum mengerti arti tentang sabar karena kamu belum mengalami sendiri. Kadang-kadang orang-orang bisa berucap begitu gitu. Jadi yang dibutuhkan oleh orang-orang ini sebenarnya kita ini adalah pendengar yang baik untuknya. Jadi berbagai macam kasus yang kemudian saya temui dari teman-teman ini, memang banyak narkoba, kemudian ya ada pembunuhan dan sebagainya. Kemudian karena mereka bertahun-tahun dengan yang perempuan-perempuan, akhirnya ada kasus dengan sesama jenis dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya mulai memahami bagaimana cara mendekati teman-teman ini. Caranya adalah kita menjadi teman yang baik untuknya, menjadi pendengar yang baik untuknya, berempati dan bersimpati bahwa dia melakukan sesuatu karena ada penyebab-penyebab di belakangnya. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan pendekatan yang akhirnya membuat beliau-beliau ini percaya. Dan akhirnya ketika beliau-beliau ini percaya, merasa nyaman, akhirnya mulai pelan-pelan bisa diajak untuk menuju kepada istiqamah dalam mengaji, mendekatkan kepada Quran. Intinya dalam berdakwah teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam saja ketika berdakwah kepada Fir'aun, qawlan layyina, bicaranya yang baik-baik. Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk bicaranya yang lemah lembut. Maka objek atau target dakwah kita, dia bukan Fir'aun, dia tidak sejahat Fir'aun. Dia orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dakwah dasarnya adalah cinta. Kita memandang umatnya Rasulullah itu dengan penuh cinta. Kita mau ngajak dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau basicnya, dasarnya adalah cinta, itu akan terasa di hati setiap orang. Kita ada, kita mendengarkannya, kita membersamainya, kita menolongnya. Singkatnya seperti itu. Nanti kita tadabbur saja surah Al-Asr, di mana kita ini tidak diciptakan untuk diri sendiri, tapi Al-Asr itu bermakna kita beriman, beramal saleh, dan kita harus menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya punya tugas untuk dakwah dengan sabar, dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh cinta. Dasar dakwah adalah cinta. Dengan kita cinta, kita tidak akan lelah untuk membersamainya. Mungkin seperti itu saja. Nanti selanjutnya akan dilengkapi oleh Imam Samsyi Ali. Tafadhal ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Oki. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi, saya ingin sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa tentu dalam hidup ini kan kita semua mencari satu kata saja, dan kata itu sukses. Semua kita mau sukses.